Sallu ala Nabi Muhammad. Ini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan takunu lana ala Allah baban mashuda wa an a'da'i hijaban masduda wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Bismillahi masyaallah, la yashukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wonten ngersanipun para alim, ulama, sesepuh ingkang tansah kawula dhereki ugi kawula bektosi. Wonten ngersanipun panjenenganipun Ketua Majlis Romri Mas Aziz hafidhallahu atalallahu umruh fi sihhah wal afiyah. Ugi wonten ngersanipun pimpinanipun Majlis Rindu Nabi nggih, ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Rindu Rasul, grup Hadrah Rindu Rasul yang mewakili, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Romli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku, anak-anakku kabeh yang saya cintai, yang saya banggakan. Yang jelas pada malam hari ini kula seneng, kula bungah. Napa sing dadekne kula bungah, kula seneng? Terhadap apa? Semangatnya jenengan di dalam membantu perjuangannya
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kita bersama-sama untuk membumikan sholawat, menyebarkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun dan kapanpun kita berada. Alhamdulillah. Artinya panjenengan semua adalah orang-orang yang istimewa. Karena tidak setiap orang diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan kelonggaran oleh Allah untuk melaksanakan tugas yang mulia, yaitu menyebarkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak setiap orang diberikan kesempatan seperti ini, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dipilih oleh Allah untuk bersama-sama mengagungkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat majlis taklimnya masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan nikmat azimah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan yang baik ini kita diberikan kekuatan, kita saged muwajahah berkumpul dalam satu majlis yang insyaallah akan membawa banyak berkah dan manfaat. Semoga berangkat dari majlis ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan beribu-ribu rahmah, beribu-ribu maghfirah sehingga dibukakannya beribu-ribu pintu kebaikan. Allahumma amin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan, kita rindukan. Semoga kita dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad yang selalu menyenangkan hati beliau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ba'dul ulama niku ngendikan, semoga ini menjadi motivasi kita bersama. Alaikum bil jamaah. Netepono sira kabeh ing dalem apa? Kebersamaan, berjamaah. Laisal falah illa bil jamaah. Ini kunci. Tidak ada kesuksesan melainkan kita bersama-sama. Siapapun orangnya. Laisal falah illa bil jamaah, laisal jamaah illa bil imarah. Jamaah ini juga tidak akan terwujud kecuali dengan apa? Imarah. Imarah itu aturan, konsep. Kados jenengan punya jam'iyah, di situ ada aturan yang disepakati bersama. Laisal imarah illa bit ta'ah. Semua itu tidak akan berjalan kecuali dengan apa? Ketaatan. Dengan dasar ketaatan. Ini. Panjenengan semua sudah sepakat mendirikan jam'iyah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan tanggung jawab bersama. Hati-hati, yang kita bawa ini adalah sholawat. Ini saya mengingatkan. Yang kita bawa ini adalah sholawat. Sholawat itu adalah sumber dari segala sumber yang ada
di alam jagat raya ini. Yang ada di dalam diri kita ini kembalinya juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tidak hanya kita mengerti tentang sholawat, ngerti karo ngerteni lain, ya. Kalau kita tahu, ngerti, tapi tingkatkan, ojo gur ngerti tapi ngerti yo. Gitu. Kon ngerteni. Lain loh nggih, ngerti kalih ngerteni lain nggih. Bahwa apa yang kita lantunkan sholawat demi sholawat ini adalah hakikatnya perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika jenengan sudah bersolawat, ini tidak boleh ada tendensi kepentingan apapun. Engko ben ngene, ini akal. Enggak boleh. Hakikatnya adalah bagaimana kita meningkatkan pengetahuan kita. Betul-betul kita menyandarkan sholawat demi sholawat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terpenting. Itu. Sehingga kita ngerteni bahwa benar-benar iki dawuhe pangeran, ngoten nggih. Maksud nggih, sholawat demi sholawat yang kita lantunkan, yang kita sebarkan, dimanapun jenengan pakai sholawat apapun, ini hakikatipun perintahipun Gusti Allah. Karena kita sadar bahwa sholawat ini yang mempromosikan pertama kali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengenalkan pertama kali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diikuti oleh para malaikat-malaikat Allah. Semua makhluk-makhluk Allah ini mengikuti. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Seneng tok karo Kanjeng Nabi, insyaallah awake dhewe esuk bendereke beliau dipanggonake ana surganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Lahab, nggih, Abu Lahab pamannya Rasulullah, nggih. Di setiap hari Isnin kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini seksone dindek, dilereni karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena di hari kelahirannya Rasulullah, beliau ini nyun sewu adalah sangat mengagungkan banget cintane atas kelahiran kautusanipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyun sewu Abu Lahab, keng napa kula bahasane beliau. Abu Lahab kan nggih pamane Kanjeng Nabi to nggih. Nah, meskipun di dalam Al-Qur'an dinas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibebaskan. Tidak disiksa oleh Allah. Apalagi kita. Semoga kita betul-betul menjadi umat yang mencintai Nabi Muhammad dan diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya berpesan, sandarkan setiap solawat demi solawat ini kepada Allah. Sandarkan solawat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga niat kita ketika kita mau bersolawat, mau ngaji. Ditoto niate. Yang jelas iblis itu tidak akan pernah ridho ketika ada umat baginda Nabi Muhammad selalu berjuang dan meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad.
Jadi ujiannya iku gede. Anak setan iku disifati yen nggodha ora iso kon dhuwur kon ngisor, ora iso kon ngarep kon mburi, ora iso kon kanan kon kiri. Gitu nggih. Artinya apa? Di sekeliling kita ini bisa jadi Allah datangkan ujian dari orang-orang yang ada di dekat kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak ingin jenengan ini bersatu. Paham ya? Tidak ingin sampean ini berkembang. Tidak ingin jenengan ini kuat. Hati-hati. Hasad-hasud pasti akan ada. Dan itu merupakan ujiannya panjenengan sedaya. Lho setan niku nak nggodha ora iso dadi wong elek. Setan niku nggodhane ganti. Gantine piye lek nggodha? Nggodhane dijadikan orang itu seakan-akan wong ku wong apik. Lho, wong nak wis rumangsa apik nyun sewu. Naudzubillah min dzalik. Di saat setan ini menggoda manusia, tidak bisa dijatuhkan dengan amal, dengan perbuatan yang tercela. Maka dia akan menggoda lagi manusia itu, akan dijadikan orang ini merasa baik. Jadi hati-hati. Kabeh iki gur-gur sarana nyedak takorup ning Kanjeng Nabi, nyedak takorup ning gone Gusti Allah. Jadikan sholawat demi sholawat ini wasilah. Nggih. Nanti jenengan yang mempromosikan Allah. Nanti yang mempromosikan jenengan itu gede, makmur, nggih, dikenal semua orang, baik di langit maupun di bumi, itu adalah Allah. Makanya kualitas kita dalam bersolawat ini harus kita perbaiki, terutama adalah niat. Terutama adalah niat dan tujuan. Ini. Alaikum bil jamaah ini penting. Tidak ada kesuksesan uang mlaku dhewe iku gak ana sing sukses, gak bakal. Pasti akan ada campur tangannya orang lain. Begitu juga nanti kita dikumpulkan di mahsyar. Itu kita akan bergandengan. Jamaah Romri punya hubungan. Ya, punya guru. Punya jamiah katakan. Ini bersama-sama. Gerbong ini bersama-sama di mahsyar. Itu. Saya nyambung dengan guru saya sampai nyambung juga Rasulullah. Begitu juga dengan Mas Aziz atau semuanya yang ada di sini. Sambung ke ruhani yang jenengan kalih guru nih. Sambung ke ruhani yang jenengan kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan maulid ini adalah mengenalkan kita untuk lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke Madinah, beliau bertanya kepada umat yang ada di sana. Bukan pertanyaan yang lain, akan tetapi Rasulullah ini menanyakan, apakah kalian semua mencintaiku? Itu yang ditanyakan oleh Rasulullah. Umat bertanya, menjawab, kami semua mencintaimu ya Rasulullah. Ini yang dibutuhkan. Maka tanamkan di hati jenengan ini ada Rasulullah. Oke? Sehingga jenengan bersolawat, jenengan bermaulid. Ini tidak akan ada kepentingan tendensi apapun kecuali hanyalah mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharap syafaah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenengan rasa bingung. Sekarang kan banyak orang yang mengeklaim dirinya baik. Banyak orang yang mengeklaim kelompoknya baik. Liane salah kabeh itu akeh. Itu terjadi di mana-mana sekarang. Sesama grup solawatan mamane iku ora aku ora akeh tunggale ngoten niku. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai anak pengen sukses, kita kayak dua cara.
Jangan merasa tersaingi dan disaingi. Jangan nyaingi dan jangan merasa disaingi. Ini kunci. Tidak hanya bersolawat. Itu penting. Jangan merasa nyaingi dan merasa disaingi. Ini kunci. Nak pengen sampean iki bener-bener membawa gerbong solawat. Kok saged ngoten jenengan dikenal nduk langit. Makhluk langit insya Allah mengenal jenengan dengan solawat jenengan loh ya. Yang betul-betul disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa solawat demi solawat yang engkau lantunkan ini adalah semata-mata perintah panjenengan ya Allah. Semata-mata perintah panjenengan Kanjeng Nabi. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi konsepnya adalah laisal falah, tidak ada kesuksesan illa bil jamaah. Dengan apa? Kebersamaan. Laisal jamaah illa bil imarah. Konsep aturan yang jenengan sepakati di dalam jamiah jenengan akan bisa sukses illa bitta'ah, kecuali jenengan laksanakan dengan apa? Dengan dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disepakati bareng, dilakoni bareng. Ini insya Allah menjadikan kita ini sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sukses ing dalam dunia, nggih sukses ing dalam urusan akhirat. Allahumma amin. Dah. Kita itu kan sama-sama rindu Rasul, gawa gerbong sholawat. Romli, gawa gerbong sholawat. Ada lagi rindu Nabi, gawa gerbong sholawat. Ada majlis lagi, siapa? Gawa gerbong sholawat. Sesama orang Islam kita harus bersatu. Podo-podo mujine ning Kanjeng Nabi, awake dhewe kudu bersatu. Kudu gelem bareng, kudu iso bareng. Loh, itu harus kita belajar di situ. Karena diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita itu supaya dadi dalane rahmate Gusti Allah. Kanjeng Nabi ku rahmatan lil alamin. Nggih napa mboten? Lah menungso diciptakan ikon dadi rahmatan lil alamin. Karo sapa wae kudu iso nyifati, kudu iso dadi dalane rahmate Gusti Allah. Lah kok ana siji lan sijine sikut-sikutan dipertanyakan, selawatmu gur nek lisan tok. Selawatmu berarti gur nek iso mok etung tok. Selawat itu tidak harus ada di majelis. Tapi di saat dimanapun kamu berada, kamu tetap bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akhlak. Ya, tujuan daripada bersolawat ini mengenal Rasulullah. Rasulullah ajaran yang pertama disampaikan adalah liutammima makarimal akhlak, disempurnakne akhlake. Yang kita sudah berani membawa gerbong solawat, akhlake ojo sepele, ojo digawe sepele. Akhlak diutamakan. Lah piye carane? Ayo awake dhewe ini diisi dengan ilmu. Nggih, diisi dengan ilmu. Sehingga dengan ilmu ini kita akan mempunyai apa? Pengetahuan-pengetahuan baik secara lahiriah maupun batiniah. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlak ini harus kita kedepankan. Kalian semua anak-anakku yang saya banggakan, jenengan semua iki nggo gerbong solawat. Dadi ora kena sembrono, nggih ta? Ojo kuwatir sampean gak terkenal. Kanjeng Nabi dikenal seluruh dunia. Pemersatu umat di seluruh dunia. Membawa perubahan semuanya. Dengan apa? Akhlakul karimah. Dengan apa? Akhlakul karimah. Kabeh kok didasari ngangge niku akhlakul karimah. Mulya-mulya aja kuwatir. Apa meneh kok gelem ngubahke atine maca selawat. Dan sebagainya. Mulya jenengan. Yuk, saya mengingatkan
Saya juga minta diingatkan jenengan apabila dalam diri kami ada kekurangan dan kesalahan. Gerbongnya awake dhewe iki padha. Ayo kita bersatu, ayo kita bersama-sama. Nggih, teng pundi enek wong soleh diderekke, nggih. Teng pundi ana tiang soleh, tiang sae, tiang alim, ulama monggo diderekke. Ini yang terpenting. Romli harus bisa menjadi jembatannya rahmati Gusti Allah. Sanggup? Romli harus sanggup dan bisa menjadi jembatannya rahmati Gusti Allah. Siap nggih? Nah, ini. Mengke jenengan ngerasakne iki beda. Ngerasakne beda nikmat. Karena semata-mata semua disandarke teng pangeran. Semua amal sing jenengan lakoni iku disandarke teng gone Kanjeng Nabi. Kalau sudah disandarkan kepada Allah dan Rasulullah, maka sholawat demi sholawat ini akan menjadi sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Sampan sholawat nok ngendi? Katut. Karena apa? Karena cipratane nure sholawat. Ngoten lho. Marilah. Jadi jenengan iki pembawa, istilahnya penjamu para hadirin dimanapun berada di dalam jenengan bersolawat. Niki menentukan konsep sing apik, diramu yang indah. Solawat niku lho tanpa ditutuki nganggo terbang, gitu. Tanpa ada musik, solawat niku wis maha indah, maha dahsyat, luar biasa. Makanya dengan konsep-konsep seperti ini, ada hadroh, ada yang lainnya, ini adalah supaya menjadi apa ya? Menjadikan sholawat ini orang itu bisa menikmati. Makanya sing apik, yang berkualitas, vokal-vokal, terus tim yang solid sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bersatu, jangan saling menyalahkan, jangan merasa dirinya benar. Berawal dari jamiah itu, nanti jenengan bisa menghargai orang lain. Kalau jamiah jenengan berhasil, insya Allah umat ini akan bisa melihat loh kalau api, loh kalau sopan, loh kalau santun, loh kalau indah, loh kalau enak didengar. Tanpa jenengan rasa gawe-gawe. Iki nih lho Mas. Nganggo niki nek maca selawat. Nggih. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Said Abdurrahman At-Tibai ngendikan, mengajari kepada kita semua di saat bermaulid, di saat bermunajat kepada Allah, di saat bertawasul bi khuduril qalbi, dengan kejernihan hati. Boten ngagem niki pun. Semuanya akan jenengan dapatkan ketika bihuduril qalbi. Allahumma amin. Niki. Sahabatku, anak-anakku semua yang saya cintai, yang saya inginkan adalah bagaimana kita lewat gerbong sholawat ini menjadikan wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan saya, jenengan tetap menjaga kekompakan, mengedepankan akhlak, mengedepankan adab, selalu santun dimanapun, baik berucap, baik bertingkah, baik berpakaian. Marilah kita meniru konsep-konsepnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya jenengan mengajak orang. Bagaimana orang bisa simpati kepada kita, punya empati kepada kita, kalau diri kita tidak bisa membenahi diri kita.
berawal dari kita, berawal dari jamiah, ini nanti akan menjadikan sebuah magnet yang kuat sehingga berkah sholawat iku uang podo seneng terhadap visi misi jenengan di dalam mensyiarkan sholawat ini. Ngoten nggih? Insyaallah cekap nggih. Muga-muga diparingi apa yang saya sampaikan ini, saya pribadi mendapat ilmu yang manfaat, panjenengan semua mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Allahumma amin.